Climbing out these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finish friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa, whoa. I press the button and Yo, what's up teman-teman Derkat Vlog? Hari ini kita akan ngebahas Hummer H3. Haha. Ngomongin Hummer, ini adalah produsen SUV asal Amerika Serikat. Kalau kita mundur ke belakang sedikit, jadi sejarahnya itu dimulai di tahun 1990 saat Perang Teluk sedang berlangsung di Timur Tengah. Saat itu, salah satu kendaraan primadona Amerika Serikat adalah M998 Humvee. Nah, kendaraan militer ini ternyata disukai oleh banyak orang dan berharap agar nantinya Humvee itu ada yang versi sipil. Tapi ternyata ada satu cerita unik yang justru membuat si Humvee itu akhirnya menjadi kendaraan sipil yang dinamakan Hummer. Dan itu adalah jasa dari aktor laga Amerika Serikat yaitu Arnold Schwarzenegger. Jadi Arnold Schwarzenegger waktu itu pas lagi syuting film di sana, dia ngelihat ada iring-iringan mobil Humvee lewat. Dia langsung jatuh cinta. Dan dia akhirnya ngelobi si AM General yang bikin Humvee itu untuk bikinin dong versi yang sipilnya. Dia pengen banget punya yang versi sipilnya. Dan akhirnya kejadian, dikabulin juga sama AM General. Dan di tahun 92, akhirnya lahirlah Hummer H1. Dan ya, akhirnya Arnold Schwarzenegger menjadi pembeli pertama dari Hummer H1. Kalau kita ngomongin untuk generasinya Hummer, jadi untuk yang H1 itu dimulai di tahun 92 sampai ke 2006. Di mana bentuknya masih persis sama kayak Humvee, ngelebar, kotak, tajam-tajam, dan pilihan mesinnya itu ada V8 yang diesel dan juga bensin. Terus berlanjut ke Hummer H2, di mana Hummer H2 ini bentuknya udah lebih modern, lebih membulat, tapi pilihan mesinnya sekarang hanya ada bensin yang 8 silinder. Setelah itu, untuk yang Hummer H3 atau yang seperti di samping gua ini, itu semakin membulat, semakin manis lagi, dan ukurannya semakin mengecil. Pilihan mesinnya juga sekarang ada yang 5 silinder bensin dan satu lagi untuk yang 8 silinder bensin. Nah, untuk Hummer H3 ini kenapa tiba-tiba jadi medium size SUV ya? Padahal Hummer yang H1 dan H2 itu full size. Kalau teman-teman bisa lihat nih gambarnya ya, antara H3 sama H2 aja perbedaan ukurannya itu cukup signifikan. Jadi, ternyata jawabannya dari Hummer, si H3 ini itu dibikin dengan ukuran lebih kecil, mesinnya juga lebih kecil, itu supaya lebih terjangkau untuk orang-orang Amerika. Ya, emang jatuhnya kalau di sini masih tetap mahal, tapi kalau di Amerika, ini adalah Hummer yang paling bisa dijangkau oleh masyarakatnya. Nah, sekarang kita akan bahas Hummer H3 tahun 2006 ini. Ini adalah Hummer milik dari Forest 4x4. Yang unik, karena menurut gua ada dua konsep desain kalau kita ngelihat dari sisi depan dan juga sisi samping. Kalau dari sisi depannya, yang kelihatan stylenya Australia banget ya, Australian style. Ciri-cirinya kayak misalnya pakai bumper yang model bull bar seperti ini. Ini bumpernya keluaran dari Forest juga, dan dia udah dicat supaya senada sama warna body. Nah, ini emang bumpernya menurut gua awet banget, jadi nggak lekang dimakan waktu kalau bahasa kerennya. Karena dari tahun 90, style bumper ini sampai sekarang masih jadi favorit orang-orang. Ya, walaupun mereknya bisa berbeda-beda, tapi kurang lebih garisan-garisan utamanya kayak gini. Kalau bumper Australia yang suka kita sebut bull bar. Terus masih ada tambahan winch depannya pakai winch Iron Man. Ini winchnya modelnya dia emang nggak terlalu kelihatan masuk ke dalam, dan ini yang rate-nya itu 12.000 lbs. Selain itu yang menjadi ciri khas dari style Australia adalah penggunaan snorkel. Snorkelnya menggunakan safari snorkel, sama ini juga produk dari Australia, dan masih ada tambahan LED light bar di bagian atas keluaran dari Forest. Ini LED light barnya kalau nggak salah yang model kayak gini, ini yang bisa dirubah
warnanya ya. Jadi ya bisa dibikin fancy-fancy gitu, mau warna hijau, merah, dan lain-lain. Dan reflektornya bisa diganti-ganti, itu bisa dapat dari si LED ini. Terus yang cukup menyita perhatian gua, ini dia. Ini bukan peluru tank, ini adalah antena satelit dengan merek Codan. Gue jujur nggak terlalu tahu buat ini, tapi emang dari pas awal ngeliat, ini cukup intimidatif sih. Tapi dari dalam pas nyetir sih, ternyata nggak terlalu ngeganggu juga sih untuk pandangan ke depannya. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau dari depan kita ngelihatnya Australian style. Tapi begitu ke samping, kita merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Ya, jadi begitu ngelihat ke samping, yang bisa dilihat dari sini adalah konsep lifted truck. Jadi konsep atau style lifted truck ini adalah salah satu style untuk mobil 4x4, truck ya, terutama ya pickup gitu yang ada di Amerika. Ciri-cirinya itu dia ditinggiin secara cukup masif, atau biasanya tingginya itu liftnya lebih dari 7 sampai 10 inch ke atas. Dan menggunakan velg yang ukurannya atau diameternya besar. Jadi kayak misalnya di Hummer H3 milik dari Forest 4x4 ini udah dinaikin 5 inch, terus untuk bannya juga pakai ban yang ukuran besar, yaitu ukuran 37 dengan lebar 13,5. Sementara untuk velgnya, ini pakai velg ion, velgnya stylenya kayak bling-bling gini, yang chrome gini, dan diameternya 24 inch. Jadi emang kalau kita ngelihat dari style lifted truck ini, sebenarnya peruntukannya sekalipun di Amerika sana emang bukan buat off-road. Walaupun dia posturnya udah tinggi, walaupun dia menggunakan ban MT, tapi dia dikonsider atau dianggap orang juga sebagai city slickers. Atau penggunaannya ya lebih di on-road aja, di sekitaran kota, kalaupun keluar kota ya tetap di aspal. Jadi menarik teman-teman, si mobil Hummer H3 ini kombinasinya antara lifted truck style untuk di bagian kaki-kakinya dengan aksesorisnya yang lebih ke arah Australia, justru bikin sesuatu yang nyeleneh dalam tanda kutip, tapi ya tetap bisa diterima. Walaupun mungkin kalau gua yang lebih suka off-road, satu hal yang nggak gua terlalu bisa terima adalah penggunaan velg yang terlalu besar, seperti misalnya velg 24 inch ini. Tapi kembali lagi, karena emang itu konsep yang diusung, jadi ya bisa diterima. Tapi di satu sisi kita tahu, oke, peruntukannya berarti bukan buat gue coba off-road sayangnya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat lagi ya secara detail untuk ke bagian kaki-kakinya. Nah, ngomongin lebih detail untuk kaki-kaki, jadi Hummer H3 ini dia sistem suspensinya double wishbone di bagian depan menggunakan batang torsi, dan di bagian belakang masih menggunakan solid axle dengan leaf spring atau per daun. Satu info yang menarik, jadi Hummer H3 itu dia sharing sasis dengan Chevrolet Colorado. Tapi nggak benar-benar sama kayak Colorado, karena kalau untuk di Hummer H3 ini dia udah di reinforce lagi ya, udah dibikin lebih heavy duty lagi, ya jadi lebih kuat lagi untuk struktur sasisnya. Kalau untuk modifikasinya, jadi di mobil ini udah menggunakan lift kit dari Renco yang naiknya 5 inch. Karena dia naiknya udah sangat tinggi ya, cukup tinggi, jadi ada tambahan drop kitnya. Nah terus kalau ada yang nanya, beda lift kit sama drop kit apa? Kalau udah lift kit yang tingginya sekian inci ke atas, dia membutuhkan bantuan dari alat yang bernama drop kit, supaya si bonggol gardannya dia bisa lebih turun. Dan kayak biasa gue bilang, dengan posisi bonggol gardan lebih turun, si as rodanya bisa jauh lebih rata lagi, nggak terlalu ketekuk ke bawah. Nah, ngomongin merek Renco ini, mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin off-road pasti udah nggak asing dengan merek ini. Karena emang Renco itu dulu salah satu shockbreaker yang paling favorit juga ya, di zaman tahun 90-an ke bawah. Nah, tapi di mobil ini, untuk shockbreakernya itu udah diganti. Shockbreakernya menggunakan Explorer yang dilengkapi dengan reservoir, baik untuk yang di depan maupun yang di belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang untuk ngelihat seberapa luasnya sih untuk di bagian bagasinya. Ngomong-ngomong ini unik banget karena bukan pintunya dari arah sebelah kanan ya. Jadi kalau yang mungkin belum kebiasa, agak-agak kagok dikit. Oke. Luas nggak sih sebenarnya untuk si Hummer H3 ini bagian belakangnya? Sebentar, gue coba naik dulu. Ya, bagian dalam gelap lagi. Ini di bagian belakangnya sebenarnya menurut gue dibilang luas banget juga enggak. Karena kayak gue bilang, Hummer H3 jatuhnya udah jadi medium SUV. Jadi
kalaupun dibilang luas, ya emang luas sih untuk medium SUV, tapi nggak terlalu luas untuk hitungan Hummer. Karena kalau yang di H1 apa H2 itu lumayan ya, kayak misalnya kita ngomong si panjang mobilnya aja bedanya tuh bisa nyampe 50-60 cm lebih gitu. Jadi Hummer H3 ini jatuhnya ya sedang aja sih. Kayak gue udah lama nggak ngomong jatuhnya. Oke, kita langsung lihat ke bagian depan aja ya. Kita tutup dulu. Dan sebelum bagian ke depan, gue pengen ngasih tauin beberapa hal di belakang. Ini untuk bumpernya sebenarnya masih bawaannya, tapi udah ditambahin untuk towball. Terus juga posisinya emang aslinya udah di sini, modelnya konde, si ban serepnya. Terus yang gue suka kalau ngelihat si sakelnya, ini gede banget sih ukurannya, bener-bener massive banget. Kayaknya overkill banget kalau cuma buat narik Jimny mogok misalnya, terlalu berlebih untuk narik Jimny mogok. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian depan, tapi ada satu hal unik yang pengen gue kasih liatin ke teman-teman. Sebenarnya untuk masuk ke dalamnya ini nggak susah, maksudnya nggak sempit ya, jadi bisa langsung lega aja masuk ke dalam. Tapi kalau salah kita nginjekin kaki di footstep, ini masuknya jadi kayak kurang stylish. Kalau gue masuk kayak pakai kaki kanan, terus ini nggak ada pegangan di sini ya teman-teman ya, ada di bagian sini. Kita naik gini, terus kayak udah ini nggak ada pegangan lagi, terus kayak agak ngeraba, masuknya tuh jadi kayak orang baru pertama belajar masuk ke dalam Hummer. Tapi kalau kita masuk ke pakai kaki kiri, ini malah terlihat lebih stylish. Taruh kakinya di sini. Nah, jauh lebih enak, jauh lebih cepet, dan kelihatan kayak punyanya udah bertahun-tahun. Oke, kita lihat di bagian dalam nih. Ya, jadi kalau kita ngomongin untuk interiornya, sebenarnya Hummer H3 itu dibilang interiornya wah juga enggak. Karena emang si Hummer H3 ini dibikin untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Jadi beberapa bagian yang lebih sifatnya mewah, lebih high tech, itu jatuhnya optional di H3. Sementara di H2 dulu itu udah jadi kelengkapan standar. Jadi justru banyak fitur-fitur yang dipangkas di Hummer H3 ini supaya harganya lebih murah. Tapi walaupun gitu, gue tetap suka untuk tone-nya ya, untuk warna di dalamnya. Full black untuk leather seat-nya, interiornya, terus dia ada tambahan garnish yang modelnya polish gini ya, nggak terlalu chrome banget, tapi jatuhnya udah pas, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Terus ada sunroof di atasnya, iya sih, masa di bawahnya sunroofnya. Yang gue suka teman-teman, sebenarnya untuk interior dan fiturnya itu dari kesederhanaannya. Justru kalau misal kayak gue yang suka off-road, kesederhanaan fitur gini bikin kita nggak terlalu was-was kalau pas off-road. Ya emang sih kayak misalnya four wheel-nya, dia modelnya yang pencet di sini pakai switch, dan dia udah full time ya, jadi nggak bisa 4x2. Pilihannya cuma di kiri, ini untuk yang 4H full time, terus ini 4H yang part time yang ada gambar gemboknya, terus yang paling kanan itu 4L, dan ini kalau 4L-nya juga pastinya udah kelok ya si transfer case-nya. Selain itu AC-nya masih model yang puter kayak gini, belum digital. Terus di bawahnya sini ya cuma ada untuk shifter transmisi, ini transmisi automatic 4 speed, konsol box, dan untuk indikatornya ya, cluster instrumennya menurut gue juga nggak terlalu ada yang fancy banget. Satu hal teman-teman yang gue kurang suka dari Hummer H3 adalah untuk kacanya. Kenapa? Karena kacanya ukurannya kecil banget teman-teman. Kalau gue cobain pas lagi di tol, misalnya ke Getol gitu, bayarnya agak susah. Gue berapa kali masih buka seat belt dulu, terus keluar gitu untuk nyoba bayar. Kalau nggak bakal nyampe. Makanya Hummer H3, kalau ada yang mau beli, pastiin beli Hummer H3 sama beli si tong tolnya. Itu jadi alat wajib yang harus kita punya kalau kita udah pakai si Hummer H3 ini. Selebihnya sih oke sih, sederhana tapi nggak neko-neko. Nah, kalau kita ngomongin mesin, kayak gue bilang tadi, Hummer H3 itu sekarang ada yang 5 silinder segaris bensin. Kayak bukan Hummer banget, soalnya dari dulu pasti pakai V8, mau itu bensin ataupun diesel. Tapi kenapa sekarang pakai 5 silinder nih? Jadi alasan dari Hummer, karena dia membutuhkan mobil yang bisa affordable, yang lebih bisa dijangkau.
itu dia kenapa untuk yang di H3 ini pilihannya ada pilihan yang mesin lebih kecil. Karena kalau V8 lagi kayak kakak-kakaknya dulu, yang ada harganya mungkin nggak bisa semurah ini. Jadinya kayak di mobil ini pakai Vortec 3700, kurang lebih tenaga sekitar 242 HP, torsinya 328 Nm. Yang gua rasain emang sebenarnya mesin ini ya untuk ukuran Hummer sih jujur ya agak kurang. Tapi kalau misalnya emang si Hummer bilang supaya ini menjadi Hummer yang paling irit dibandingkan kakak-kakaknya, lebih bisa dijangkau, ya pada akhirnya oke lah, nggak apa-apa. Walaupun di Hummer H3 ada satu pilihan mesin juga yang tetap masih menggunakan V8 bensin. Sementara untuk mesinnya teman-teman, ini semuanya masih full standar. Jadi di mobil Hummer Forest ini nggak ada yang diubah sama sekali untuk urusan mesin. Oke teman-teman, gue bakal ditemenin Arki buat test drive-nya. Jadi kita akan keliling di Sumarekon Bogor sambil ngerasain gimana pakai Hummer H3 nih. Jadi harus gitu sih. Oh iya, benar sih. Kalau gue mesti, kalau yang bagian di sebelah kiri mesti gimana ya posisinya? Kalau lo kan mesti ada yang dipegang gitu kan? Dipegang, terus mesti muka gurame ya? Muka gurame, nah mesti kayak gitu tuh. Kalau yang di bagian sini ajudan ya mungkin ya, ajudan ya. Tetap harus kelihatan sangar biar terlihat emang berwibawa. Nah teman-teman, walaupun Hummer H3 ini dia judulnya udah medium size SUV, tapi ya sebenarnya sih untuk orang Amerika kayaknya masih masih agak aman ya duduknya ya. Postur-postur kayak gua yang cukup tinggi dan Arki yang cukup subur, kayaknya sih nggak tahu. Kalau gue lihat sih, masih aman ya. Ini duduknya juga belum mentok ke belakang, Ji. Masih bisa mundur lagi, terus masih bisa rebah, masih bisa, kan kursinya dia banyak fiturnya nih. Masih enak lah posisi nyetirnya masih enak banget. Tapi kalau dibandingin mungkin kayak mobil Amerika, mungkin kayak Cherokee sih jauh sih ya. Ini jauh lebih lega, maksudnya sempat ngeliat ininya kacanya kecil, kayak kesannya sempit, tapi nggak juga, lega sih ini. Tapi nyaman. Tadi gue sempat bilang kalau misalnya gua nih kalau lagi bayar tol itu ininya karena tinggi ya, karena tipis kan. Oke. Lo tapi nyampe Ki? Tanpa harus pakai tol? Nyampe, tapi harus ini mepet banget sama posisi boot tol itu, harus dekat. Harus dirapetin ke kanan ya. Kalau enggak mesti ini ya. Gue sih sampai lepas seat belt, baru agak bisa ngetapnya. Ini ngomong-ngomong teman-teman, kalau misalnya di H3 ini kita udah lebih deket lagi ya, udah lebih akur antara si driver sama sebelahnya. Soalnya kalau H2 apa H1 kan kayak musuhan. H1 jauh banget. Iya sih, kayak musuhan. Harus pakai toa mungkin sama sebelahnya. Aduh. Kita ngomongin mesin Ki, gimana menurut lo Ki? Mesin so-sonya biasa aja. Biasa aja ya. Maksudnya iya, apalagi walaupun tampangnya intimidatif tapi mesinnya melo. Tapi ya mungkin tapi juga cukup, maksudnya bukan kurang juga, kayak ya oke aja gitu kan. Tapi lo nggak bisa kayak pas lagi di luar misalnya kayak jalur luar kota atau kayak yang di tol yang enggak sih. Ya kan? Tapi ya emang misalnya kayak jalur luar kota atau kayak yang di tol yang enggak sih. Ya kan? Tapi ya emang wajar juga sih, maksudnya emang Hummer sendiri bilang H3 kan dibikinnya nih buat segmennya lebih agak ke bawah supaya bisa lebih dibeli gitu kan. Jadi mesinnya lebih affordable. Jadi ya wajar sih dikasih 5 silinder. Gimana kalau buat suspensinya Ki? Suspensi Amerika banget sih. Amerika banget ya. Kayak naik JK, nggak mirip sih sama JK. Cuman ini udah menyerupai lah. Maksudnya karakteristik mobil-mobil Amerika yang gede itu pasti kayak kurang lebih kayak gini nih. Ada sedikit sway-nya,
nggak firm banget gitu kayak mobil Jepang. Kalau orang bilang sluggish ya. Sluggish ya. Sluggish, kayak kapal. Kayak kapal. Jadi mau ini misalnya teman-teman ini udah diganti pakai shocknya yang aftermarket kan, udah lift up gitu, tapi karakternya nggak berubah ya. Memang lebih enak atau karena tinggi tetap enak ini. Tapi karakter aslinya si mobil ini sendiri sih tetap nggak berubah ya. Jadi sluggish tuh kayak kapal gimana ya? Oh mungkin sebenarnya kalau misalnya di Indo tuh kita di mobil-mobil yang pakai batang torsi itu suka kayak gitu, ini juga batang torsi. Jadi kayak Panther gitu kan, suka yang kalau ketemu jalan-jalan yang agak bumpy gitu kan, suka kayak lagi di atas kapal gitu kan, kena ombak gitu. Iya sih. Nah, ini coba balik arah nih. Ya lumayan sih, radius puternya. Nggak terlalu susah juga. Tapi emang wheelbase sih dia paling pendek sih dibandingin yang. Tapi mungkin juga karena walaupun kacanya kecil, duduknya bisa tinggi, kapasitasnya memang masih kelihatan. Itu enak sih buat pembanding. Jadi kita ngasih kita pembanding sama di jalan sama mobil lain, kendaraan lain tuh masih lebih enak. Bukan yang modelnya kayak kacanya langsung kapasitasnya langsung hilang gitu loh. Jadi masih bisa ngitung. Masih bisa ngeker masih bisa ngeker. Masih bisa ngeker. Oke nih teman-teman, gue mau kasih liatin kalau misalnya dari dalam nih view kita nih. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Ya emang kehalang si antena gede ini, tapi masih walaupun kalau kita lihat dari sisi luarnya itu sangat intimidatif dan gede ya, tapi ukur-ukurnya dari dalam masih aman ya. Lebarnya juga masih, karena terutama buat ngeliat ke belakang ya, dari kaca tuh kelihatan tuh for fendernya nih. Jadi kita punya pembanding juga gitu. Patokan. Jadi, patokan. Iya sih, asik banget. Iya sih. Nah teman-teman, ini overall sebenarnya walaupun ada beberapa bagian yang udah dirubah, kayak misalnya pakai ban MT udah ditinggiin, tapi karakter si Hummer-nya ya boleh dibilang lebih dari 75% tuh masih ada ya Ki ya. Masih ada banget, soalnya nggak ngubah si karakter mesinnya, terus nggak ngubah kayak misalnya untuk performa mesinnya ya, walaupun agak kedodoran dikit karena sekarang kan pakai ban berapa nih, 37 ya. Pakai ban 37, tapi ya oke lah. Kayaknya kita bawaannya jadi kayak lagi di game GTA ya. Aduh. Ya udah kalau gitu teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kita hari ini nge-review Hummer H3-nya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita mungkin akan coba untuk melakukan sedikit kejahatan loh. Kayak lagi di GTA, enggak bercanda. Mission. Kita mau mission dulu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman juga bisa suka dengan video ini, mungkin nanti nextnya pengen request juga kira-kira mobil-mobil unik apa aja sekitar 4x4 yang pengen coba kita garap ya, kita review ya. Bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Pastiin kalian udah subscribe dan like jika kalian suka dengan video yang seperti GTA ini. Oke, sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Tunggu bentar, gue tadi dari awal tuh ngomongnya tuh stylenya tuh yo what's up, sekarang jadi kayak normal lagi, tapi bajunya aja masih. Oke teman-teman, sehat-sehat buat kalian semua. Oke, dadah.